Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 aspek penting dalam evaluasi pembelajaran yang sering digunakan untuk menilai kualitas sebuah soal. Kita akan melihat bagaimana tingkat kesukaran, daya pembeda, validitas, dan reliabilitas berperan dalam memastikan bahwa soal yang kita gunakan benar-benar adil, tepat sasaran, dan mampu menggambarkan kemampuan siswa secara akurat. Melalui pembahasan ini, kita akan memahami mengapa keempat aspek tersebut sangat penting dalam penyusunan instrumen evaluasi. Kalian tahu gak sih apa itu tingkat kesukaran? Yuk kita simak video. Di guru kelas 5, Miftahul Nida menentukan tingkat kesukaran soal berdasarkan hasil tes sebelumnya. Jika sebagian besar siswa menjawab benar, maka soal tersebut tergolong mudah. Dan jika sebagian benar dan sebagian salah, maka tergolong sedang. Dan jika hampir semuanya salah, soal tersebut tergolong sulit. Dan hasil analisis ini digunakan untuk menyeimbangkan tingkat kesukaran soal pada ujian berikutnya. Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan siswa berkemampuan tinggi dan rendah. Soal dengan daya pembeda baik akan lebih banyak dijawab benar oleh siswa yang menguasai materi, sedangkan siswa yang kurang memahami cenderung menjawab salah. Dengan demikian, daya pembeda membantu melihat sejauh mana soal tersebut dapat menunjukkan perbedaan kemampuan antar siswa. Pengertian validitas. Validitas, ketepatan alat ukur dalam mengukur sesuatu yang memang ingin diukur. Menjamin data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan tujuan pengukur. Jenis validitas. Yang pertama ada validitas permukaan. Dilihat dari tampilan luar instrumen, jika sekilas sudah tampak sesuai dengan yang diukur, dianggap valid. Tidak memerlukan analisis mendalam. 2. Validitas konsep. Pertanyaan atau item sesuai dengan teori atau konsep yang diukur. Mengukur perilaku atau karakter yang cocok dengan teorinya. 3. Validitas isi. Isi instrumen sesuai dengan materi atau kompetensi yang ingin diukur. Umumnya digunakan dalam penyusunan soal tes belajar. 4. Validitas bandingan. Membandingkan alat ukur yang baru dengan alat ukur lain yang sudah terbukti valid. Jika hasilnya konsisten, instrumen dianggap valid. Ciri-ciri validitas: menilai hasil penggunaan instrumen, bukan instrumennya saja, memiliki tingkatan atau derajat tinggi, sedang, dan rendah. Tidak berlaku untuk semua situasi, sifatnya spesifik. Contohnya, penerapan oleh guru, memiliki materi yang sudah diajarkan agar soal sesuai pembelajaran. Menyusun kisi-kisi berisi KD, indikator, dan bentuk soal. Menyusun soal berdasarkan kisi-kisi, sehingga tujuan pembelajaran hasilnya soalnya valid karena mengukur materinya yang harusnya diukur. Pengertian reliabilitas. Reliabilitas, tingkat kepercayaan atau konsistensi hasil pengukuran. Jika instrumen digunakan berulang pada subjek yang sama dan hasilnya relatif sama, instrumen reliable. Inti konsep reliabilitas menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat memberikan hasil yang stabil dan dapat diandalkan. Konsistensi terjadi pada metode, kondisi, dan hasil pengukuran. Hasil yang konsisten menandakan instrumen bekerja dengan baik. Hubungan reliabilitas dan validitas. Keduanya meningkatkan kualitas instrumen dan penelitian. Instrumen dapat reliable dan valid, tetapi tidak bisa valid tanpa reliable. Koefisien reliabilitas. Tingkat reliabilitas diukur menggunakan nilai koefisien reliabilitas. Nilai berkisar dari 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, semakin tinggi konsistensinya. Contoh di MI Miftahul Nida, kelas 5. Soal yang sama diberikan kembali di minggu berikutnya. Beberapa siswa mendapatkan nilai yang stabil. Itu menunjukkan konsistensi. Sedangkan nilai siswa yang lain berubah karena faktor persiapan, perhatian, dan kondisi belajar. Hal ini juga menunjukkan bahwa reliabilitas dipengaruhi oleh kondisi eksternal siswa. Jadi teman-teman, ada 4 hal penting dalam menilai kualitas soal. Pertama, tingkat kesukaran untuk melihat apakah soal terlalu mudah atau terlalu sulit. Kedua, daya pembeda, yaitu kemampuan soal dalam membedakan siswa yang benar-benar menguasai materi dan yang belum.
Ketiga, validitas, memastikan soal benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Dan terakhir, reliabilitas, yaitu konsisten hasil tes jika diberikan pada waktu atau kondisi yang berbeda-beda. Keempat aspek ini penting supaya penilaian kita lebih adil, akurat, dan bermanfaat. Sekian dari kelompok 11, terima kasih.